Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah Menara Syariah kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, di setiap episodenya Jalan Dakwah memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan nanti akan dikaji bersama guru kita melalui tausiah dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada A.A. Hilman. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat A ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tips menjaga kesehatan di tengah kesibukan A. Hilman nih. Yang pertama, sehat itu berangkat dari hati. Dari hati ya. Maka belajar untuk melembutkan hati. Karena kunci segala penyakit juga datangnya dari hati. Kunci bahagia juga adanya di hati. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang terus menjaga hati kita. Amin. 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 Luar biasa. Baik. Dan ini juga yang hadir, ini sepertinya jamaah yang memiliki hati-hati yang lembut sekali hati-hatinya. Karena beliau selalu menjaga hati dengan hati-hati agar hatinya tidak mudah tersakiti. Sudah ada dari jamaah dari Majelis Taklim Al-Juriyah Cilengsi Bogor, Majelis Taklim Khadijah Islamic Village Tangerang, Majelis Taklim Al-Hikmah Citerep Bogor, Majelis Taklim Al-Ikhlas Lahat 4 Lawang Sumatera Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah luar biasa, kompak, keras. Boleh sekali lagi kalau belum bilang Jalan Dakwah HBTV, jamaah bilang meraih berkah menuju jannah ya. Baik. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV, meraih berkah menuju jannah. Bu. Iya dulu. Bu. Iya dulu. Belakangan ini lagi rame istilah trophy wife. Trophy wife. Ada yang tahu Bu apa artinya? Trophy wife? Piala istri. Apa ya? Selain piala istri, piala. Ya, jadi maksudnya istilah ini adalah tugas utama istri bukan lagi ngurusin rumah dan anak. Itu istilah trophy wife, tapi justru fokus merawat diri. Wow. Karena apa? Biar suami nggak malu kalau bawa istrinya ketemu orang lain. Ya kan? Biasanya suami seperti ini akan bangga kalau istrinya dipuji cantik banget. Istri lu cantik banget gitu kan. Jadi dibangga-banggakan. Nih istri gue gitu kan. Nah ini makanya nih pas banget nih. Nanti Ahilman akan membahas tema hari ini ya. Istri bukan trofi tapi partner sejati. Walaupun terlihat keren menjadi trophy wife, itu bukanlah sebuah prestasi ternyata. Nah ini langsung saja kita dengarkan tausiah bersama A.A. Hilman. Silakan A.A. Hilman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bunda, perempuan itu adalah makhluk yang mulia dan dimuliakan. Setidaknya ada 4 posisi yang akan menjadikan perempuan sebagai perempuan yang mulia. Yang pertama, saat perempuan itu jadi hamba dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi perempuan yang solehah, jadi perempuan yang taat kepada Allah, maka dia adalah perempuan yang mulia. Yang kedua, saat perempuan jadi anak dari ayahnya. Saat anak perempuan itu taat sama ayahnya, saat perempuan itu mampu menjaga diri dan kehormatannya untuk orang tuanya, maka perempuan itu adalah perempuan yang mulia. Yang ketiga, perempuan jadi mulia saat dia jadi istri untuk suaminya. Dan yang keempat, perempuan jadi mulia saat dia menjadi ibu dari anak-anaknya. Bicara tentang istri, mohon maaf, siapa istri yang paling baik itu AA? Siapa istri yang paling mulia itu AA? Jawabannya adalah istri yang ketika dia sudah menjadi ibu rumah tangga, dia benar-benar menjadi pendamping sejati untuk suaminya, betul? Dan jadi madrasah pertama untuk anak-anaknya. Maka prestasi tertinggi seorang ibu itu adalah saat dia menjadi ibu yang baik, saat anaknya tumbuh jadi anak yang soleh. Dia tidak sibuk mempercantik dirinya untuk dipuji oleh orang di luar rumahnya, tapi lalai dengan kewajiban dia sebagai istri dan ibu. Enggak. Tapi istri yang baik, ibu yang baik adalah ibu yang bisa menghadirkan kebaikan di rumah tangganya. Maka dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Apa kata Allah? Hendaklah seorang istri itu adalah mereka yang tetap di rumahnya, dan janganlah kamu berhias sebagaimana tingkah laku orang-orang jahiliyah sebelum kamu sekalian. Jadi cantik boleh, silahkan. Berpenampilan cantik boleh, silahkan. Tapi ingat, jangan melupakan kewajiban kita menjadi istri dan ibu di rumah kita. Setuju? Karena hakikatnya seorang istri dan seorang ibu adalah dia yang mampu menjaga dirinya. Bunda jadi istri sukses ketika suami sukses. Dan bunda jadi ibu yang berhasil ketika anak-anak kita berhasil. Betul? Kadang kita lupa dengan kewajiban kita sebagai istri. Kadang kita lupa kewajiban kita sebagai seorang ibu. Ingat bahwa apa yang kita hadirkan selama ini akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah istri yang bisa mendampingi suami dalam kebaikan, dan jadilah ibu yang bisa menemani anak untuk mendapatkan kesuksesan, insya Allah. Baik, ibu, tepuk tangan sekali ibu untuk Ahilman. Ya. Baik, sekarang kesempatan jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang paling? Siapa? Ya, ibu. Mana? Iya, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enggar dari Majelis Khadijah Islamic Village Tangerang. Tangerang, tepuk tangan untuk orang Tangerang. Siapa? Nama saya Enggar. Mau curhat, A? Iya, boleh. Dengar tauisah dari AA tentang trophy wife, saya kayak lagi bercermin lihat saya sendiri. Wah. Ibu sering ditanteng-tanteng sama suami. Jadi begini, saya itu sebenarnya tumbuh dari keluarga yang sederhana. Dari zaman kuliah, saya tuh udah biasa kerja sambil kuliah part time seperti itu, buat tambahan ngasih uang orang tua di rumah. Tapi seterusnya
takdir tuh nggak ada yang tahu ya. Saya tuh menikah dapat pengusaha sukses sama suami saya tuh nggak boleh kerja lagi. Dan karena alhamdulillah dia mau dan mampu membiayai hidup saya dan keluarga saya. Tapi karena saya nikahnya sama orang berada, jadi gaya hidup saya tuh juga ikut berubah. Istilah zaman sekarang ya namanya trophy wife, biar nggak malu-maluin suami. Saya tuh kalau di rumah jujur hampir nggak pernah urus dapur karena ada mbak yang bantu masak. Terus saya sehari-hari tugasnya antar jemput sekolah anak aja. Tapi sambil nunggu sekolah saya nongkrong di kafe. Wah, enak sekali ya. Seperti itu. Terus saya juga biasa dipesan apa yang dipesan? Kopi. Ya, kopi gitu. Yang kopi hitam apa yang americano? Apa aja. Apa aja ya, yang penting kopi ya. Iya. Terus saya juga deket sama istri-istri teman suami, nongkrong bareng, olahraga, ya perawatan juga bareng-bareng seperti itu. Awalnya saya pikir jadi trophy wife itu menyenangkan ya, enak. Cuma duduk santai di rumah, cuma fokus merawat diri. Tapi saya salah, saya itu sering makan hati. Kalau biasanya suami ajak saya ke acara rekan kerja seperti itu, saya sering dengar dari teman-temannya. Kalau saya itu diremehkan, seperti itu latar belakang saya. Orang biasa saja. Mereka tuh sering, saya dengarnya mereka tuh sering bilang kayak, kamu tuh cuma ngabisin duit suami aja, nggak bisa kerja. Tapi sampai sekarang duit suami masih ada kan, nggak habis? Alhamdulillah masih ada. Jangan pikirin kalau gitu. Kayak gitu, jadi mereka ngeremehin latar belakang saya gitu. Kalau saya nggak nikah sama suami saya yang berada, mungkin status sosial saya juga nggak ikut naik. Iya. Kira-kira seperti itu kata-katanya. Nah, padahal mereka tuh nggak tahu kalau saya tuh juga punya penghasilan dari usaha saya sendiri. Seperti itu. Gitu. Pertanyaannya, kalau misalnya saya dengar teman-teman yang ngomong gitu lagi itu apa harusnya saya tuh harus bersikap seperti apa? Apakah harus cerita usaha saya? Atau sebaiknya saya diam aja, seperti itu, Oke. Mohon pencerahannya, Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipandang sebelah mata sama rekan-rekan kerja suaminya. Gimana mandangnya sebelah mata? Apaan tuh? Terus? Kalau kamu nggak nikah sama suami kamu juga kamu nggak kayak gini. Paling sekarang lagi kemana gitu, balik lagi di mana gitu kan. Dia nggak tahu kalau ternyata Bu Enggar ini punya usaha. Dari kuliah juga udah biasa kerja ya. Jadi dia nggak hanya ngabisin duit suami, tapi dia juga bisa menghasilkan sendiri sebenarnya. Nah, harus bersikap seperti apakah nih Ibu Enggar ini terhadap omongan-omongan miring kepada dirinya? Baik, Bunda. Kalau menyikapi penilaian orang lain kepada kita, jangan terlalu diambil hati. Orang yang mencintai kita, insya Allah akan melihat kebaikan kita. Tapi kalau orang yang emang dasarnya udah benci sama kita mau berbuat baik aja, tetap di mata dia mah salah dan tidak baik. Iya apa iya? Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, jangan sibuk menceritakan tentang dirimu kepada orang lain. Yang mencintaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya dengan itu. Sibuk saja menyenangkan Allah, sibuk saja mengambil penilaian Allah. Nasihat yang kedua, Bunda mungkin harus belajar ya, memposisikan diri sebagai istri bagi suami. Kalau suami kita memang kondisinya ada berlebih, kemudian dia pengennya kita nggak megang apa-apa gitu ya, udah pokoknya mah kamu mah diem aja. Ya kalau ada berlebih silahkan. Tapi kan yang begitu satu dari sekian banyak, nggak banyak. Tapi izin, yang sering khawatirkan begini, khawatirnya suami begitu memperlakukan kita sebagai seorang ratu, tapi di belakang kita ternyata dia punya ratu yang lain. Yang ratu itu kadang lebih mengerti kebutuhan suami kita. Ini yang terjadi.
Maka bagi istri ada 3 posisi. 1, istri harus jadi kekasih untuk suami. Jadi pendamping. Pastikan ya, kebutuhan biologis suami harus terpenuhi. Nah, Ibu Enggar tuh ya dengarkan. Jangan sampai bunda terlihat cantik di luarnya, tapi ternyata suami, mohon maaf, kebutuhan biologisnya terisi oleh orang lain. Waduh. Jadi yang pertama, bunda harus jadi apa? Pendamping terbaik, kekasih terbaik, harus yang paling cantik, apalagi urusan biologis suami kita yang penuhin. Yang kedua, selain jadi pendamping, kita juga harus jadi sahabat untuk suami kita. Suami kita teh kalau ngobrol senangnya sama kita, bukan dengan yang lain. Karena faktanya tidak sedikit suami yang betah ngobrol dengan yang lain, tapi nggak betah ngobrol dengan istrinya. Ada yang begitu? Di sini ada? Ada. Kemarin saya dengar ada tuh sahabatnya Ibu Robi atau Adawiyah. Maka yang kedua, bunda harus senang ngobrol sama suami. Ayah sayang, kalau kamu punya sesuatu, ada sesuatu, bilang sama aku. Ngobrol sama aku. Dan yang ketiga, kadang juga mohon maaf, kita harus bersikap jadi kakak untuk suami kita. Maksudnya apa? Kalau suami kita salah, ingetin. Kalau suami kita keliru, arahin. Kalau suami kita lagi gelisah, tenangin. Kan kakak begitu. Jadi 1, bunda bisa jadi pendamping. 2, bunda jadi sahabat. Dan yang ketiga, jadi kakak yang bisa ngingetin ketika suami kita keliru atau ada kesalahan. Betul? Beruntung Ibu Enggar jadi istri yang diperhatikan oleh suami. Tapi jangan sampai termakan dengan keadaan. Sampai ibu lupa ternyata kebutuhan suami diisi oleh yang lain. Jadi suami itu, laki-laki itu lemahnya di 3 tempat. Di matanya, di perutnya, dan di bawah perutnya. Maksudnya apa? Mata suami sering lemah ketika melihat yang lebih cantik. Maka belajarlah bunda jadi pribadi yang makin cantik di depan suami. Yang kedua, perut. Laki-laki senang makan. Senang. Jadi kalau dia menemukan seseorang yang bisa menyiapkan dia makanan yang enak, masakan yang enak, boleh jadi dia bisa berpaling dengan masakan itu. Dan yang ketiga, yang ada di bawah perutnya. Kadang kebutuhan biologis harus dipastikan. Dan jangan sibuk jadi trophy wife yang seakan-akan dipuji oleh orang lain. Tapi ternyata suami kita kehilangan sosok kita di rumah yang sekarang kita bina. Semoga Allah jaga dan kita bisa menjadi pribadi yang makin baik untuk pasangan kita. Insya Allah. Tepuk tangan untuk Bu Enggar. Ya. Hati-hati kata A, jangan sampai kita bangga diratukan oleh suami kita. Dan hati-hati, biasanya ratu suaminya raja. Dan raja biasanya punya permaisuri. Iya. Ya, permaisuri ya. Dan dayang-dayangnya. Jadi artinya bisa selain menjadi istri, bisa menjadi kakak, pasangan sejati ya kan. Nah, jadi bisa saling mengingatkan ya. Ingat tadi pesan A sudah Ibu Enggar? Udah ya? Aman ya? Aman? Suaminya aman ya? Aman. Dicek lagi aman gak suaminya? Ya bener. Kalau Ibu Enggar bisa merawat diri, pasti insya Allah suami akan menjaga diri ya. Baik, setelah ini kita akan kembali lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah. Menuju